Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita dan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau juga boleh menjaga dan memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu di dalam hidup kami. Tuhan berkati, sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca renungan firman Tuhan dari Nehemia pasal yang ke-7 ayat 73 sampai pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan satu ayat di ayatnya yang ke-9 ya. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita hari ini rajin ya, aktif membaca ya, merenungkan firman Tuhan, bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sudah menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita. Kita tahu bagaimana firman Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Dia memiliki otoritas yang tinggi di dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi pegangan dan standar di dalam kehidupan kita. Kita tahu firman Tuhan bekerja luar biasa. Ya, firman Tuhan itu dikatakan seperti pedang bermata dua ya, muka belakang atas bawah begitu. Itu kalau menusuk, wah, bisa sampai ke sumsum yang paling dalam. Nah, itu adalah sebuah gambaran bagaimana firman Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Nah, seperti apa yang dilakukan atau yang dialami oleh orang-orang pada zaman itu. Dikatakan ketika Nehemia, ya, kepala daerah itu, Imam Ezra, orang-orang Lewi yang mengajar mereka, bagaimana mereka memberi respon, mereka mengalami satu hal yang luar biasa sehingga membuat mereka bisa menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kita untuk kita boleh lakukan. Karena firman Tuhan bisa saja Dia menegur kita, memberi peringatan kepada kita, memberi nasihat kepada kita, tetapi bisa juga mencatat, menceritakan tentang bagaimana karya Allah yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita membaca, ketika kita merenungkannya, tidak heran kita bisa menangis. Menangis terharu, menangis sukacita, menangis karena sedih, karena dosa kita, bisa saja. Itulah kedahsyatan firman Tuhan.
Seseorang yang hatinya dilembutkan, yang mengalami kelembutan hati, ketika firman Tuhan diperdengarkan, dia akan tunduk kepada otoritas firman Tuhan itu. Yang menjadi pertanyaannya buat kita hari ini, bagaimana sikap hati kita ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan? Adakah hati yang hancur karena dosa dan pelanggaran kita? Adakah sukacita yang melimpah karena ada anugerah Tuhan yang nyata di dalam hidup kita? Umat pada saat itu sungguh mereka terharu bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga ketika Taurat itu dibacakan, mereka boleh sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan di sana. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita juga bisa merasakan hadirat Tuhan hadir di dalam setiap waktu-waktu kita dengan Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Siapkan tubuh jiwa roh kita ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan di dalam ketundukan anugerahnya, kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan boleh menghidupinya di dalamnya. Dan saya yakin dan percaya, firman Allah akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Dia akan menuntun setiap langkah hidup kita, dan dia akan menolong kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari, biarlah setiap kita tetap setia membaca, merenungkan firman Tuhan. Terlebih kita juga hendaknya boleh melakukannya. Dan setiap kita boleh hidup ada dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur tahun ini sudah hampir selesai. Kami bersyukur ketika firman-Mu boleh menyapa kami sekali lagi, untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami boleh hidup melakukan kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami sadar kami terbatas, kami memiliki kelemahan, dan kami bersyukur ketika firman-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, menolong kami untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam hidup ini, untuk kami boleh tetap taat, setia, membaca, merenungkan firman-Mu, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan memohon berkat-Mu untuk setiap kami umat-Mu yang sudah setia membaca, merenungkan firman-Mu. Biar setiap kami boleh mengalami berkat-berkat daripada Tuhan, berkat-berkat yang melimpah untuk kami boleh memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Tuhan berkati untuk penterjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa, sehingga orang-orang yang ada di suku pedalaman sekalipun mereka juga boleh mengerti firman-Mu berdasarkan bahasa mereka. Berkati ya Tuhan yang mengalami keterbatasan pendengaran, keterbatasan untuk melihat. Kami percaya Roh-Mu terus bekerja dengan berbagai cara. Berkati ya Tuhan untuk lembaga Alkitab yang ada di Indonesia, biar mereka juga boleh memfasilitasi banyak orang, sehingga banyak orang juga boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Ini doa seru kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, tetap setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.